Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa kepada Allah, dan janganlah sekali-kali engkau mati melainkan dalam keadaan Islam. Masyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hari ini berada di hari Jumat. Hari Jumat ini Sayyidul Ayyam, sebaik-baik hari dari 7 hari yang Allah ciptakan buat kita semua. Tidak hanya itu, kita juga berada di bulan Rajab. Bulan Rajab ini juga bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 36, Inna iddatatis syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikat dinul qayyim. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah ketika Allah menciptakan alam semesta ini, langit dan bumi ini, juga Allah menciptakan waktu. Perputaran waktu 1 tahun ini ada 12 bulan, yang kemudian dalam Islam kita kenal dimulai dari bulan Muharram, bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani. Saat ini kita berada di bulan Rajab. Setelah itu ketemu Sya'ban. Setelah itu subhanallah marhaban ya Ramadan. Setelah itu nanti kita akan lewati bulan Syawal, kemudian Dzulqa'dah,
dan Dzulhijjah, lengkaplah 12 bulan itu. Dari 12 bulan itu minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan Allah. Apa itu? Inilah yang saat ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita berada di dalamnya. Kita berada di pekan pertama, di 7 hari pertama bulan Rajab ini. Saudara Masyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, tentu kita diharapkan karena Allah telah memberikan bulan kemuliaan bagi kita, untuk kita kemudian bersama-sama meningkatkan amal soleh kita, ketaatan kita. Yang menarik, hadis riwayat Imam Abu Daud wa Tirmizi, walaupun didoifkan oleh sebagian ulama hadis ini dari Anas bin Malik, tapi kandungan dari hadis ini tidak menyimpang dari sisi akidah, dari sisi muamalah, peribadatan, doa. Apa itu? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, beri barokah, beri keberkahan kami di bulan Rajab ini. Nanti setelah itu bulan Sya'ban, dan karuniakan kami agar bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Seakan-akan kalau kita gagal mengisi Rajab ini, termasuk juga Sya'bannya nanti, dengan suasana keberkahan hidup, jangan harap di bulan Ramadan kita juga akan bisa meraih keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Menarik, Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, Rajab syahrul badr. Rajab itu adalah bulan menanam, bulan menuai benih. Wa Sya'ban syahrus syukur. Sya'ban adalah bulan di mana kita menyiraminya. Subhanallah, wa Ramadan syahrul hasad. Dan Ramadan adalah bulan kita memanen. Jadi memang saat inilah kita jamaah sekalian, kita harus bisa meraih keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ikhwatal iman, masyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, sibukkan hari-hari kita, kerja-kerja kita, amal-amal kita untuk bisa meraih keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang yang bertanya, amalan apa yang bisa kita raih untuk meraih keberkahan ini? Silahkan hidupkan saja sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bulan ini jadikan pemanasan bagi kita, untuk menyiapkan diri kita menyambut datangnya Ramadan. Karena di bulan Ramadan Allah akan menghambur-hamburkan keberkahannya buat kita. Di bulan Ramadan Allah juga akan menurunkan rahmatnya bagi kita. Di bulan Ramadan Allah juga akan membuka pintu-pintu surga. Seakan-akan Allah akan ingin mengatakan, tidak pantas kita masuk ke dalam bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan surganya Allah. Di bulan Ramadan ditutup semua pintu-pintu neraka. Seakan-akan juga Nabi ingin mengatakan, tidak pantas umat Muhammad masuk ke dalam bulan Ramadan kemudian masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua itu masyiral muslimin tergantung kepada sikap kita ketika kita sudah masuk bulan
Rajab seperti ini. Saudara, pertanyaannya sekarang, apa ukuran kita bisa meraih keberkahan itu? Inilah tema khutbah saya. Para ulama mengatakan paling tidak ada 4 hal yang perlu kita jaga, yang perlu menjadi ukuran bisa meraih keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, bima yurdir rahman. Kalau kita merasa keberadaan kita ini, diri kita ini, ilmu kita ini, harta kita ini, posisi kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, raih ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga sholat Jumat seperti ini. Tolong tanyakan pada diri kita, diridhoi tidak kita melaksanakan sholat seperti ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak nanti bekerja lagi, pekerjaan kita ini dalam ridhonya Allah atau tidak? Jadi kalau segala sesuatu kita kaitkan dengan Allah untuk mencari ridhonya Allah, di situ Allah menurunkan keberkahannya buat kita. Ini satu. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian, bima yunasyitul ibadah. Dikatakan barokah, dikatakan berkah manakala kita semua punya semangat beribadah. Semangat beribadah. Ikhwatal iman, saya berharap nanti asar Pak, nanti sholat asar bapak-bapak sekalian punya semangat untuk sholat tepat waktu asar, sebagaimana semangatnya bapak-bapak sekalian sholat Jumat seperti sekarang ini. Itulah barokah. Monggo, ini di bulan Rajab perbanyak kita puasa sunnah, karena itu adalah amal semangat kita untuk beribadah kepada Allah. Bisa puasa Daud, bisa puasa Senin Kamis, bisa puasa 3 hari dalam 1 bulan. Pokoknya tiada hari dalam bulan ini kecuali kita bisa berpuasa, jamaah sekalian. Itulah barokah. Keberkahan itu di saat kita semangat membaca Al-Quran. Keberkahan itu di saat kita di hari-hari seperti ini, hari Jumat seperti ini, terus menerus lisan kita bersolawat kepada Nabi, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semangat beribadah, tahajudnya kita hidupkan lagi, sholat duhanya kita makmurkan lagi, dan begitu seterusnya. Bima yunasyitul ibadah. Dikatakan barokah, pertama tadi merasa kita diridhoi oleh Allah, dan yang kedua kita punya semangat beribadah. Demikian sebagai khutbah yang pertama. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim. Innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin masyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Nurul Jadid yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, masyiral muslimin, apa ukuran keberkahan hidup? Yaitu bima yanfa'un nas, manakala kita merasa keberadaan kita ini bermanfaat buat orang lain. Tidak hanya dirasakan manfaatnya untuk pribadi masyiral muslimin, tapi keberadaan kita ini dirasakan manfaatnya untuk orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ahabul akmal, sebaik-baik amal, indallah, di sisi Allah, kata Nabi, anfa'uhum linnas, yang paling banyak memberikan kontribusi positif, manfaat buat orang lain, jamaah sekalian. Sebelum kita kemana-mana, silahkan tanya pada diri kita ini. Ini hari Jumat, tanyakan kita ini secara pribadi, saya ini bermanfaat tidak buat istri saya di rumah? Bermanfaat tidak keberadaan saya buat anak-anak saya di rumah? Bermanfaat tidak keberadaan saya buat kedua orang tua saya? Bermanfaat tidak keberadaan saya ini buat tetangga kanan kiri saya, buat sahabat-sahabat saya, dan buat kemanusiaan secara keseluruhan? Itulah barokah hidup, jamaah sekalian. Keberkahan hidup manakala kita merasa apa yang kita miliki ini bermanfaat buat orang lain, jamaah sekalian. Saya masih belum berbicara bagaimana ilmu yang kita punya. Ilmu yang kita dapatkan ini yang sudah tinggi, bahkan mungkin sampai S1, S2 dan seterusnya, bermanfaat tidak ilmu kita ini buat orang lain? Bermanfaat tidak harta kita ini buat orang lain? Bermanfaat tidak posisi kita ini, jabatan kita ini buat orang lain? Dan begitu seterusnya. Kita jangan jadi benalu dalam kehidupan ini, masyiral muslimin. Itulah keberkahan hidup. Terakhir, apa yang terakhir itu, masyiral muslimin? Yaitu bima yusabbitul ukhuwah. Dikatakan barokah hidup kita ini manakala mengokohkan, menguatkan persaudaraan di antara kita. Saudara, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, silahkan Pak, ini adalah perenungan yang luar biasa. Jamaah sekalian, saat ini berada di rumah Allah, di masjid Allah seperti ini. Tanyakan pada diri kita punya musuh tidak ya dalam hidup ini? Ada gesekan hati tidak ya kepada tetangga kanan kiri kita, pada sahabat-sahabat kita? Jangan-jangan kita bisa khusyuk di masjid tepat waktu, tahajudnya tiap malam, Qur'annya 1 juz tiap hari kita baca, Al-Kahfinya di hari Jumat juga kita baca, tapi kemudian kita tidak tegur sapa,
dengan tetangga kita, tidak tegur sapa dengan teman sekantor kita, teman kerja kita, apalagi sama-sama jamaah masjid, sama-sama sujud tapi keluar tidak ada tegur sapa, dicabut keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkah itu kita tidak punya musuh, masyiral muslimin. Orang kalau dalam hidupnya ingin mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu moto hidupnya adalah saya dalam hidup ini mencintai saudara saya. Sebab inilah bentuk keimanan kita kepada Allah yang sebenarnya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna barang siapa beriman kepada Allah dan Rasulnya. La yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian kecuali ia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Saudara, evaluasilah kehidupan kita. Ini bulan Rajab, masyiral muslimin. Saya hanya sekedar mengulangi lagi, raihlah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semangat kita beribadah kepada Allah. Keberadaan kita ini, ilmu kita, harta kita, posisi kita, jabatan kita bermanfaat buat orang lain, jamaah sekalian. Dan yang terakhir, dalam hidup ini kita tidak punya sedikit pun rivalitas permusuhan antar sesama muslim. Demikian khutbah yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan keberkahan kepada kita semua dalam bulan Rajab ini. Allah memberkahi kita semua dalam segala sesuatu. Allah memberikan keberkahan kepada keluarga kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita, dan semoga Allah memberikan keberkahan terhadap pekerjaan kita dan segala aktivitas-aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina alladhina sabbaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ikfina bihalalika an haramik
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa ladhikrullahi akbar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.